berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita menjalani hari-harinya bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada tempat terbaik selain kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena untuk bisa sampai ke tempat di mana Allah sendiri yang Maha Kudus itu ada, di mana kita bisa bersekutu, bayarannya mahal sekali, yaitu darah Yesus Kristus. Sungguh sukacita karena kita beroleh anugerah itu. Mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, bahkan ada pertolongan atas semua pergumulan-pergumulan dan masalah hidup kita. Ingat selalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh indah kata Tuhan Yesus ini, bisa kita percayai, bisa kita andalkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Anugerah-Mu yang sempurna melayakkan kami semua untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan luar biasa. Tanpa rasa takut kami boleh memanggil-Mu Aba ya Bapa, karena darah Yesus Kristuslah yang sudah menebus kami dan melayakkan kami. Bapa, kami hampiri Engkau dengan semua situasi, permasalahan hidup kami. Kami membawa semua pergumulan dan beban berat kami kepadamu. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan kami akan menemukan jawaban atas semua permasalahan hidup kami. Kami akan mendapatkan kelegaan, ketenangan jiwa, dan damai sejahtera-Mu. Bahkan kami sangat percaya Tuhan akan buka jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Tuhan beri kami hikmat yang dibutuhkan supaya kami tahu kemana arahnya, apa yang harus kami putuskan. Dan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami rindu senantiasa bisa memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita dirancang Tuhan untuk bisa mendatangkan kemuliaan bagi Dia, Sang Pencipta hidup kita. Kita akan sharing tentang pentingnya kita memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena setiap kita pasti ingin mengalami rancangan Tuhan yang besar. Kita ingin berkembang, kita ingin masuk dalam penggenapan rencana Tuhan yang besar ke depan. Tetapi ada satu hal yang menghalangi, namanya kenyamanan. Seringkali kita kejebak dengan zona nyaman itu. Ada seorang bapak yang menulis pertanyaan seperti ini. Pak Pendeta, apakah semua orang Kristen harus melayani? Saya dan istri sudah sangat sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak. Kehidupan kami sudah berjalan sangat baik. Takutnya kalau kami juga harus melayani, rumah tangga kami justru akan menjadi berantakan karena kurang waktu. Bagaimana dengan hal ini? Seringkali kan ini jadi pertanyaan banyak orang Kristen. Apakah setiap orang Kristen itu harus melayani? Jawaban saya adalah setiap orang Kristen harus melayani. Karena melayani itu bukan pilihan, bukan opsi apakah saya harus melayani atau tidak. Kalau kita ingin bertumbuh dengan baik, maka kita harus mau melayani. Karena melayani bagian dari proses perubahan hidup, proses bertumbuh dalam rencana Tuhan. Kalau kita tidak mau melayani, maka hidup kita hanya kita jalani untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, untuk anak-anak, kita hanya sibuk dengan diri sendiri, maka kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh dalam rencana Tuhan. Kenyamanan tadi ya, keluarga ini kan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk bapak yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya baik, secara ekonomi baik, anaknya bertumbuh sehat, punya rumah yang baik, semuanya serba baik. Tetapi itu ada bahayanya karena kenyamanan yang dimiliki seringkali menjadi sebuah zona nyaman yang membuat kita tidak mau keluar dari hal-hal yang kita anggap nyaman, kita menolak pimpinan dan kehendak Tuhan. Tuhan itu berproses dalam hidup kita. Kadang-kadang memang Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman, bukan supaya kita menderita, supaya kita bisa dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, untuk situasi-situasi yang lebih besar. Keluar zona nyaman jadi permasalahan banyak orang Kristen yang justru diberkati Tuhan. Nah sekarang Pak, bagaimana kita sebagai orang Kristen supaya kita tidak terjebak di dalam zona nyaman kehidupan kita? Ya, kita bisa belajar dari beberapa kisah orang-orang yang dipakai Tuhan ya. Salah satunya kita akan pelajari saat ini adalah kita belajar dari seorang yang bernama Abram, yang kemudian nanti dipanggil dengan Abraham. Kita akan lihat bahwa mereka itu sebenarnya orang yang sudah nyaman dengan hidupnya. Tetapi Tuhan panggil mereka untuk keluar dari zona nyaman itu. Kita perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca dulu ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita melihat kehidupan Abraham, sebenarnya Abraham itu kan ada di sebuah kota yang sebenarnya itu kota yang sangat maju sekali. Memang tidak secara detail dijelaskan bagaimana kondisi rumah tangga dan keluarganya Abraham. Tetapi kalau kita mempelajari sejarahnya, dia berada di sebuah kota yang sangat maju dan keluarganya baik-baik. Kalau kita lihat siapa saja yang ikut dia dan apa saja yang dia bawa, kita lihat bahwa ini orang yang mampu secara ekonomi, orang yang punya kemampuan ekonomi yang baik. Tetapi Tuhan panggil dia untuk apa? Pergi, tinggalkan.
secara kehidupan hari-hari rumah tangganya baik, keluarganya baik, sanak saudaranya baik, semuanya sedang baik-baik saja. Tuhan panggil Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Berarti dari sini ada satu prinsip kehidupan yang kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu ingin kita ini hidup sebagai orang yang merdeka, tidak melekat dengan hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Kekayaan itu sementara, keluarga sementara, sahabat sementara, tempat yang indah, kota yang nyaman, semuanya sementara. Segala hal yang lahiriah itu yang bersifat materi, semuanya itu sementara. Kalau kita ingin masuk dalam rencana Tuhan yang besar, maka kita harus menjadi orang yang merdeka terhadap segala sesuatu yang sementara itu. Artinya hati kita tidak melekat dengan semuanya. Ada waktunya kita memang harus lepaskan itu. Ada waktunya bahkan kita akan kehilangan akan hal itu. Kita hanya mampu keluar dari zona nyaman kalau kita bisa melepaskan segala sesuatu yang sudah membuat kita nyaman. Kita bisa merdeka terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Ya betul, kita pasti menyayangi sanak keluarga kita. Kita menyayangi keluarga kita. Tetapi apakah semuanya akan bersama-sama abadi kekal selama-lamanya? Tidak. Ada waktunya memang kita cepat atau lambat dengan berbagai macam cara, kita harus siap untuk berpisah. Berpisah. Kehilangan seseorang atau kita yang meninggalkan seseorang. Tergantung Tuhan panggilnya lebih cepat siapa aja kan. Tetapi kita harus bisa alami kemerdekaan dari melekat dengan hal-hal yang sementara tadi. Apa yang membuat orang jadi jahat? Hatinya melekat pada uang, cinta akan uang. Nggak ada yang salah kan dengan uang, tetapi Tuhan ingin janganlah hatimu melekat pada uang. Kalau melekat pada uang namanya kamu diperbudak uang. Janganlah melekat pada hal-hal yang materi. Kalau tidak berarti hidupmu itu dinilai hanya berdasarkan hal yang materi, yang sementara, yang bisa rusak, yang bisa dicuri oleh orang, yang bisa hancur. Tidak, hidup kita harus melekat pada sesuatu yang kekal, yang bernilai kekal. Kalau memang harus kehilangan sesuatu untuk sesuatu yang bernilai kekal, kita harus belajar melepaskannya. Prinsip hidup merdeka ini harus kita bangun dalam hidup kita. Kita nggak mungkin bisa selama-lamanya kan, kita dengan orang-orang yang kita cintai, dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, cepat atau lambat memang harus pisah. Harus pisah. Kita harus belajar merdeka. Bukan berarti kita nggak mencintai, enggak. Artinya kita harus belajar memang suatu saat kita harus melepaskan sesuatu atau seseorang yang kita kasihi. Kalau tidak, maka hati kita akan melekat di situ dan kita nggak mau berubah. Kita maunya gitu terus, termasuk kebiasaan-kebiasaan, termasuk hal-hal yang mungkin sebenarnya baik. Tetapi kita karena saking cintanya kita hanya lakukan itu terus. Padahal Tuhan ingin kita terus bergerak untuk sampai kepada perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kalau kita belajar dari umat Israel kan juga begitu. Di padang gurun Tuhan tidak perlu memberitahu kapan harus bergerak. Pokoknya kalau awan itu bergerak, kalau siang hari, apapun yang sedang dikerjakan oleh bangsa Israel, mereka harus berhenti, kemudian mulai bergerak lagi. Kalau awan itu berhenti, walaupun mereka sedang keasikan berjalan nih, atau mereka sedang menikmati, situasinya kelihatannya enak ini kalau jalan terus asik juga. Tetapi kalau awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Demikian juga malam hari. Kemana Tuhan bergerak, mereka harus bergerak. Kemana Tuhan berhenti, mereka harus berhenti. Coba kalau orang itu hatinya melekat dengan seseorang, melekat dengan harta, melekat dengan materi, melekat dengan tempat, melekat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara di dunia ini. Maka mereka akan kehilangan terus.
tidak pernah damai, tidak pernah tenang, tetapi juga tidak pernah kemana-mana. Kita tidak tahu perjalanan kita selanjutnya kemana dan bagaimana. Tetapi yang kita tahu, Tuhan sedang mengarahkan hidup kita ke tempat dan situasi yang lebih indah, lebih mulia, lebih besar dari saat ini. Kalau kita tidak mau merdeka, kalau hati kita terus melekat dengan apa yang kita miliki saat ini, itu jadi zona nyaman yang membuat kita tidak mau bergerak lagi, tidak mau berubah lagi. Pergumulan Bapak tadi sebenarnya kan mewakili kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh serius mengasihi keluarga kita, kita kan ingin keluarga kita harmonis baik. Nah, kalau terlalu banyak kesibukan, kan akhirnya kurang waktu terhadap anak-anak. Anak-anak akhirnya merasa tidak dikasih orang tua. Akhirnya anak-anak jadi nakal karena tidak dikasih orang tuanya. Cari perhatian dengan perilaku-perilaku yang buruk. Ini kan problem orang tua ini kalau melayani sambil kerja juga. Tetapi bukan alasan tidak melayani. Cari pelayanan yang tidak membutuhkan waktu lebih banyak. Kan tinggal pengaturan. Kita menjadi bermasalah karena kita berpikir melayani itu berarti harus jadi pengurus gereja, jadi majelis gereja, harus tampil di mimbar. Pelayanan itu harus kelihatan di depan orang lain. Kan tidak. Pelayanan itu banyak ragamnya. Inti pelayanan apa sih? Kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi berkat bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kan kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kesempatan yang kita miliki, tanpa mengabaikan bahwa ada orang-orang yang harus kita beri waktu juga. Ini hanya soal manajemen waktu saja sebenarnya. Supaya kita tidak terjebak dengan zona nyaman ini. Ada banyak orang nggak melayani kan begitu. Sebelum menikah aktif sekali di gereja. Tetapi begitu menikah asik sekali dengan pernikahannya. Baik sih. Tetapi setelah itu nggak melayani sama sekali. Alasannya urusan rumah tangga banyak. Begitu padahal belum punya anak. Jadi asik berbulan madu terus gitu ya. Gitu. Sepertinya nggak ada waktu lain gitu ya. Lalu kalau nanti punya anak tambah lagi, tambah sibuk lagi. Mestinya tinggal atur waktu saja. Jangan sampai Tuhan berkati lebih banyak, lebih baik, tetapi kita semakin nggak punya waktu untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sesuatu yang salah. Jangan sampai menikmati berkat Tuhan tetapi justru menjadi jebakan zona nyaman. Kita tidak bisa bergerak lebih lanjut dalam Tuhan. Perlu hikmat dan sikap yang jelas dan tegas. Ya, kalau semua kegiatan gereja kita ikuti memang kurang waktu ya. Itu kan hanya soal ketegasan aja. Apa saja yang saya akan lakukan supaya saya tetap bisa melayani Tuhan. Itu kan hanya soal pilihan yang bijak saja. Kemudian yang kedua, perlu ada prinsip penundukan diri terhadap otoritas Tuhan. Kalau kita baca ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Ini artinya apa? Abram ini orang yang memang hidupnya tunduk pada otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia lakukan, dia taati. Orang hanya bisa keluar dari zona nyaman kalau dia punya sikap hati yang tunduk pada otoritas Tuhan. Sebab keluar zona nyaman itu nggak enak. Kita kehilangan banyak kenyamanan, kita kehilangan banyak kenikmatan, kita kehilangan teman. Tidak hanya itu, biasanya untuk berubah itu kan sulit ya. Coba kalau di gereja itu kan saya juga bercanda, di gereja itu ada banyak kursi keramat tuh. Coba, kursi yang di depan itu siapa yang duduk, itu tiap minggu orangnya sama itu. Yang di tengah siapa, orangnya sama terus itu. Jadi sepertinya itu kursi keramat bagi jemaat tertentu itu sudah ada tempatnya sendiri. Untuk pindah tempat duduk saja, orang itu nggak nyaman loh kalau udah terbiasa. Saya senangnya kelihatannya di tengah kalau ikut ibadah gitu kan. Kalau ditanya kenapa, apa enaknya, pokoknya enak aja. Itu kan bicara yang sangat subjektif. Nyaman saja bagi dia,
Bagi orang lain enggak loh. Orang lain ada yang lebih senang di belakang gitu. Tapi ada juga yang lebih senang di luar. Karena nyaman, itu kan zona nyaman. Kalau sudah seminggu, 2 minggu dilakukan sering, akhirnya nyaman. Iya kan, setiap mau khotbah malah keluar gitu kan, nyaman makin lama. Nyaman kan? Untuk berubah itu tidak mudah. Karena kita ini dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita sudah nyaman dengan kebiasaan kita, untuk berubah sulit. Abraham bukan hal yang mudah untuk berubah. Bukan hal yang mudah untuk tinggalkan sanak keluarga yang baik-baik. Dia hubungan dengan sanak keluarga baik. Buktinya kan Lot keponakannya ikut dia. Berarti kan hubungan di keluarga itu baik. Keponakannya begitu dekat dengan dia, pengen ikut dia. Dengan lingkungan yang lama, semuanya berjalan dengan baik, nyaman. Kalau bisa nggak perlu berubah seumur hidup. Nah, kita kadang-kadang ingin menyaingi Tuhan Yesus. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Kalau kita harus selalu berubah, tetapi berubahnya mengarah kepada keserupaan dengan pribadi Yesus Kristus. Sebab kita kalau nggak mau berubah, berarti kita memutuskan berhenti bertumbuh. Bertumbuh itu sangat terkait dengan perubahan hidup kita. Tidak hanya sifat kita, kebiasaan-kebiasaan kita, orientasi hidup kita, apa yang kita sukai, fokus cita-cita kita, tujuan, visi hidup kita, semuanya berubah semakin diselaraskan dengan maunya Tuhan, dengan rancangan Tuhan. Orang tidak mau keluar dari zona nyaman karena tidak mau berubah. Kenapa nggak mau berubah? Dia lebih taat kepada perasaan nyaman, perasaan nikmat, dan seleranya. Bukan tunduk pada otoritas Tuhan. Pergi, ya harus pergi walaupun nggak enak, walaupun harus kehilangan sesuatu. Tuhan perintahkan berubah, ya berubah. Jadi musuhnya itu sebenarnya dalam hati. Kenyamanan itu begitu, membuat kita akhirnya tidak taat sama Tuhan. Kita tidak mau diubah oleh Tuhan lagi, karena kita memang sudah nyaman dengan kondisi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi masa depan kita. Bahkan rancangan yang luar biasa besar dalam hidup kita. Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita, tidak ingin anak-anaknya hanya begitu-begitu saja. Tuhan ingin memberi sesuatu yang luar biasa di depan kita. Tetapi kita tidak boleh terjebak dengan zona nyaman. Rancangan Tuhan itu ke depan, bukan berhenti di sini. Mari kita selalu siap menuruti apa yang Tuhan perintahkan, siap untuk berubah, siap untuk melepaskan segala sesuatu kalau memang itu harus dilepaskan, siap untuk berubah kalau itu memang harus berubah. Tunduk pada Tuhan, taat sama Tuhan, kemana Tuhan inginkan kita kerjakan. Di depan ada sesuatu yang lebih baik, yang tidak terbayangkan oleh kita saat ini. Tetapi Tuhan tahu itu yang lebih baik bagi hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam anugerah-Mu sungguh indah rancangan Tuhan bagi hidup kami. Kami sangat percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera, masa depan yang cerah. Rancangan Tuhan adalah sesuatu yang besar, yang memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan tidak ingin kami hanya seperti keadaan kami saat ini, tetapi Tuhan ingin kami menghasilkan buah, dan buah kami berkelimpahan. Buah kami sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami harus pergi meninggalkan segala hal yang menjebak hidup kami, yang menjadi zona nyaman kami. Tuhan, beri kami keberanian untuk sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Apa saja yang harus kami tinggalkan saat ini, supaya kami bisa berjalan lebih jauh dalam rencana Tuhan. Tuhan, beri kami keberanian. Untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul dengan panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu atau tetap melayani secara part-timer seperti sekarang. Mereka kesulitan, mereka bingung, tetapi
biarlah kebenaran firman-Mu saat ini memerdekakan mereka dari kegelisahan dan ketakutannya. Mereka mengerti lebih jelas kehendak Tuhan dan mereka akhirnya mengambil keputusan yang berani untuk sepenuhnya menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ada sebagian saudara-saudara kami yang saat ini sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan. Hidupnya berjalan dengan baik, pekerjaannya berjalan dengan baik, rumah tangganya berjalan dengan baik. Tetapi panggilan Tuhan yang Tuhan berikan sekian lama, mereka tidak respon, mereka tidak menjawabnya karena mereka sibuk menikmati semuanya. Tapi biarlah saat ini panggilan Tuhan itu semakin jelas memanggil mereka, supaya mereka berani pergi meninggalkan hal-hal yang menghalangi mereka untuk memenuhi panggilan Tuhan. Pergi kemana Tuhan inginkan. Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan untuk memutuskan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Masalah jodohnya, masalah pekerjaannya, masalah profesinya. Mereka mengalami kesulitan, tetapi biarlah oleh hikmat Tuhan, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, mereka bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Mereka berani melangkah keluar, menuruti apa yang Tuhan katakan, walaupun sesuatu yang menakutkan, walaupun harus kehilangan sesuatu, tetapi mereka berani melangkah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja, Tuhan berkati lembaga-lembaga pelayanan, Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayani di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini, supaya semuanya boleh melayani, bukan hanya sebagai sebuah aktivitas gerejawi, tetapi semuanya melayani karena mereka sedang memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya, atas pelayanannya, atas gerejanya. Dimanapun gerejamu berada, biarlah rencana Tuhan untuk gereja itu tergenapi. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, memuliakan engkau, dan akhirnya juga banyak jiwa yang semakin dijangkau dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan juga berkati kota kami, Tuhan berkati bangsa kami, supaya apa yang Tuhan rancangkan atas kota dan bangsa kami tergenapi. Melalui para pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan, biarlah Tuhan arahkan hati mereka. Semua keputusan, semua program, semua kebijakan yang dibuat, itu mengarahkan setiap keadaan bangsa kami membawa pada penggenapan rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waspada, jangan sampai terjebak dengan zona nyaman, karena Tuhan memanggil engkau terus bergerak menggenapi rencananya yang besar. Kalau saudara saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan, kesulitan hidup, pergumulan hidup, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.